Assalamualaikum, hari ini tanggal 30 Oktober kita kembali melakukan perjalanan ziarah untuk mencari berkah. Jam 08.26 kita berangkat menuju Banjarmasin dengan tujuan utamanya adalah Kubah Basirih. Insya Allah akan kita ceritakan sekilas karomah setiap wali yang kita ziarahi nanti. Jam 11.12 tiba di Kubah Habib Basirih. Nama beliau adalah Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Setelah memberi salam dan dilanjutkan beberapa bacaan dan doa, guru menceritakan kepada kami tentang karomah dari Habib Basirih ini, yaitu dulu ada orang yang memakai perahu, sedang lewat dan melihat ada Habib Basirih di pinggir sungai dan sedang menimba air sungai. Mereka pun keheranan dengan tingkah sang Habib. Tidak berapa lama, datanglah orang dari jauh yang sowan kepada Habib dan mereka berterima kasih kepada Habib karena pada saat di perjalanan kapal mereka kemasukan air dan mereka bertawasul kepada Habib, lalu dilihat ada Habib menimbakan kapal mereka hingga airnya kering. Jadi inilah makna dari beliau yang menimba air sungai tadi. Kemudian, guru juga menceritakan bahwa waktu dulu, mamanya guru sedang hamil mendekati melahirkan. Dan ayahnya guru pun sowan ke tempat Habib Basirih disertai memintakan doa agar istri di kampung bisa melahirkan dengan lancar. Lalu Habib Basirih pun mengatakan bahwa istri kamu sekarang sudah melahirkan dengan lancar dan selamat. Kai pun gembira mendengar hal itu, lalu beliau memintakan saran nama untuk anak yang baru lahir. Habib Basirih pun menyarankan agar anak tersebut diberi nama Muhammad. Dan anak tersebut sekarang adalah Guru Muhammad, adik dari Guru Ibrahim. Cerita lainnya yang masyhur beredar di Basirih, seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Hamid. Si pedagang berpikir tak mungkin Habib Basirih membayar dagangannya. Akibatnya selama 1 hari penuh tak satupun barang jualan pedagang ikan tersebut ada yang laku. Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basirih berkayuh menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu tak bersisa. Keanehan lainnya terjadi saat zaman pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan. Tiba-tiba saja Habib Basirih berucap bahwa seorang haji bernama Haji Umar akan menabas di masjid. Orang-orang menafsirkan makna manabas adalah akan ada seorang haji yang memotong rumput di masjid sebab kata manabas biasanya identik dengan aktivitas memotong rumput untuk membersihkan tempat. Tak lama kemudian, memang ada seseorang mengaku bernama Haji Umar Faisal datang ke masjid-masjid di Banjarmasin untuk memotong. Namun bukan memotong rumput tetapi memotong kepala para pemuka agama Islam dan tokoh masyarakat yang menentang pendudukan Jepang. Tempat kejadian pembunuhan itu di banyak masjid di Banjarmasin. Setelah diusut, ternyata Haji Umar Faisal adalah seorang Jepang yang sedang menyamar. Misinya adalah membunuh para ulama dan tokoh masyarakat Kalimantan Selatan yang menentang perintah pemerintah Jepang untuk murtad dan menyembah matahari. Suatu ketika Habib Basirih juga pernah berhalwat di atas pohon kelapa. Sambil berzikir, beliau juga menganyam daun kelapa menjadi ketupat yang banyak. Dan ajaibnya pohon kelapa itu ketika berbuah berbentuk seperti ketupat. Jam 12.53 tiba di makam Syarifah Nurmaya. Letak makam beliau ada di Jalan PM Nor. Jika berada di Bundaran Besar Banjarbaru, pilih jalan menuju Riam kanan. Letak kubah beliau di Desa Padang Panjang, Mandiangin. Beliau meninggal di usia yang terbilang masih muda, beliau masih belum menikah. Di antara karomah beliau yang terkenal di masyarakat adalah apabila mendekati acara haul beliau, beberapa warga kadang ada yang melihat beliau berbelanja untuk kebutuhan haul beliau sendiri. Dan juga ada beberapa kisah dari orang-orang Kalsel yang kadang bertemu beliau di Makkah. Padahal beliau sudah meninggal kala itu. Jam 14.20 berziarah makam guru sekumpul, kita masih berziarah di tempat yang sama di pelataran salah satu warga yang berada di belakang musola Ar-Raudah. Karena kita masih belum bisa masuk ke dalam makam beliau. Namun dimanapun tempat kita berziarah asalkan hati tersambung dengan orang yang diziarahi, insya Allah berkahnya tetap sama. Kita doakan saja semoga makam beliau bisa cepat dibuka kembali untuk umum dan bisa berziarah langsung di depan makam beliau. Amin Allahumma amin. Setelah berziarah, kami beristirahat di rest area yang disediakan di dekat parkiran. Kami makan bersama sambil menunggu jamaah lain yang masih tertinggal karena berbelanja.
Jam 16:04, kami tiba di Kubah Datu Kalampayan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Kalampayan adalah ulama yang sangat tersohor di bumi Kalimantan karena berhasil mendidik dan menyebarkan ajaran agama Islam ke berbagai lapisan masyarakat luas. Beliau sangat terkenal dengan kealiman dan keilmuannya. Beliau menuntut ilmu selama 30 tahun di Makkah dan 5 tahun di Madinah. Beliau adalah murid dan khalifah mutlak dari Syekh Saman Al-Madani. Selain terkenal akan keilmuannya, beliau juga terkenal akan kewaliannya. Beliau adalah seorang wali kutub pada masanya. Karomah beliau sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ketika beliau ingin masuk ke kota Aden di Hadramaut, Yaman. Beliau dihalau oleh penjaga kota tersebut. Kala itu mereka memiliki aturan khusus untuk masuk kota, yaitu setiap ada yang ingin masuk ke dalam kota harus memperlihatkan karomah terlebih dahulu. Karena yang diizinkan masuk hanya para wali Allah. Kemudian Datu Kalampayan mengeluarkan sebuah karomah yang sama seperti karomah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Beliau berkata ya sama, Ansili Laban, Walad Abdullah Dahal Adan, yang artinya, wahai langit turunkahlah hujan susu, karena anak Abdullah ingin memasuki kota Adan. Lalu hujan susu pun turun seketika, lalu penjaga kota pun tercengang dan yakin bahwa orang di hadapan mereka bukan wali sembarangan. Mereka pun mempersilahkan Datu Kalampayan untuk memasuki kota. Jika kita berjalan keluar melalui pintu samping, kita bisa menemui ada banyak makam berjajar. Itu adalah makam anak cucu dari Datu Kalampayan. Semuanya wali Allah juga. Dan di ujung sana ada makam Syekh Muhammad Afif atau biasa disebut Datu Landak. Di dekat situ juga ada makam Datu Palung, istri dari Datu Kalampayan. Dan juga makam Guru Zainal Ilmi. Ini adalah makam Datu Palung. Dan ini adalah makam Guru Zainal Ilmi. Jam 19:02, berziarah di Kubah Datu Nuraya. Seorang datu yang memiliki makam sangat panjang, kurang lebih 53 meter. Pada saat lebaran hari raya, Datu Suban kedatangan 13 muridnya, yaitu Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galudiang Bulan, dan Datu Sanggul. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datang seorang lelaki bertubuh sangat besar. Serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang besar sambil mendekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para datu yang tengah berkumpul. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan mereka. Maaf, siapa saudara yang datang dan dari mana asalmu serta apa maksud saudara? Tanya Datu Suban.
Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan zikir la ilaha illallah. Setiap Datu Suban bertanya selalu dijawab dengan kalimat tauhid la ilaha illallah hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu ambruk dan tidak bergerak. Lalu para datu menghampiri dan memeriksanya, ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Serempak mereka berujar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung bagaimana cara memandikan dan menguburkannya. Apalagi saat itu musim kemarau panjang, biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang sesuai dengan tubuhnya yang sangat besar. Dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan turun dengan lebat dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru subhanallah. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu, terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf hamzah. Itulah sekilas kisah tentang Datu Nuraya. Jam 20:16. Lanjut berziarah ke makam Datu Sanggul. Nama beliau adalah Syekh Abdul Samad dari Palembang. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Syekh Sirajul Huda. Di antara karomah beliau yang paling terkenal adalah beliau bisa berpindah tempat dalam sekejap mata. Setiap hari Jumat, beliau selalu melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, Makkah. Di suatu ketika, Datu Kalampayan melihat ada seorang yang memakai pakaian mirip pakaian orang Banjar, yang mana selalu terlihat setiap hari Jumat, sedangkan tidak terlihat di hari lain. Maka beliau hampirilah orang tersebut dan ternyata orang tersebut berasal dari desa Muning, Tatakan. Dari perkenalan itulah akhirnya mereka saling kenal dan selalu bertemu setiap hari Jumat kemudian menjalin persahabatan. Kala itu Datu Kalampayan masih menimba ilmu di Makkah. Di suatu ketika Datu Sanggul ingin memberikan kitab kepada Datu Kalampayan sebagai tanda persahabatan. Kitab ini asalnya dari Datu Nuraya. Kembali ke kisah Datu Nuraya. Saat para datu mengurus jenazah Datu Nuraya yang baru meninggal, ditemukanlah sebuah kitab di dalam saku Datu Nuraya. Kemudian kitab ini dipegang oleh Datu Suban dan diberikan kepada Datu Sanggul. Kala itu Datu Sanggul ingin memberikan sebagian kitabnya kepada Datu Kalampayan dan diiris kitab tersebut secara miring. Kitab inilah yang kemudian hari disebut Kitab Barincong. Kemudian Datu Sanggul berkata, "Kamu bisa memiliki sisanya jika kamu sudah kembali ke Tanah Banjar, pulang dari menuntut ilmu." Setelah beberapa lama pulanglah Datu Kalampayan ke negeri Banjar. Kemudian beliau berniat ingin berkunjung kepada sahabatnya yang biasa ditemui di Masjidil Haram, yaitu Datu Sanggul. Namun hari ketika Datu Kalampayan berkunjung, hari itu pula lah Datu Sanggul meninggal. Sesampainya di rumah Datu Sanggul, Datu Kalampayan meminta izin ingin bertemu dengan Datu Sanggul. Lalu istri Datu Sanggul masuk ke dalam kamar untuk memanggilkan Datu Sanggul. Namun tidak ada terlihat siapapun di dalam kamar, hanya ada setetes air di atas kain. Lalu sang istri pun keluar dan mengabarkan bahwa Datu Sanggul tidak ditemukan, padahal sebelumnya hanya berada di kamar. Dan yang ditemui hanya setetes air. Mendengar hal itu, Datu Kalampayan meminta izin untuk masuk ke dalam. Setelah beberapa lama, beliau mengatakan bahwa Datu Sanggul sudah ada, namun sudah dalam keadaan berpulang ke rahmatullah. Awalnya, sebagian warga enggan mensolati jenazah beliau, karena sebagian warga menganggap Datu Sanggul tidak pernah sholat Jumat. Namun Datu Kalampayan menceritakan kejadian yang sebenarnya, yaitu mereka saling bertemu setiap hari Jumat dan mengerjakan sholat Jumat bersama di Masjidil Haram. Barulah warga enggan tadi jadi berubah pandangan tentang Datu Sanggul. Kemudian mereka pun mensolati jenazah Datu Sanggul. Jam 20 malam tiba di area makam Datu Suban. Nama beliau adalah Syaiban bin Zakaria. Datu Suban juga dikenal sebagai seorang wali Allah yang memiliki karomah dan kasyaf. Menjelang mendekati waktu beliau pulang ke hadirat Allah, beliau memanggil seluruh murid beliau dan berkata, "Murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan yang mendadak ini, karena pertemuan kita hanya sampai di sini. Nanti pada waktu tengah malam lewat sekitar pada jam 1 aku akan meninggalkan dunia fana ini. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah telah berlaku.
Setelah itu Datu Suban mengajak murid-murid beliau yang berhadir pada saat itu untuk berzikir bersama untuk mengantar kepulangan beliau kembali pada Allah. Zikir tersebut dipimpin oleh Datu Suban yang berbunyi, Hu, Allah, Hu, Allah, Hu, Allah. Setelah berzikir, beliau berucap, kelak aku akan berada pada batu sepanjang 40 hasta ini. Maka pandanglah aku dengan sebenar-benar pandangan, baik ketika masih ada sekarang ini ataupun sudah tiada nanti. Dan aku ingin menyampaikan bahwa apabila nanti wujudku masih ada, maka ilmu yang kusampaikan kepada kalian belum sempurna. Namun jika wujudku nanti sirna, itu berarti ilmu yang kusampaikan telah sempurna. Setelah berkata demikian, beliau lalu diam. Kemudian sirnalah badan Datu Suban dan timbul asap putih. Hilang asap putih, timbul cahaya yang memancar sampai ke atas langit yang tinggi. Kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Murid-murid beliau yang menyaksikan kejadian itu kemudian mengucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Di sebelah makam Datu Suban ada murid beliau yaitu Datu Murakat. Juga Datu Mayang Sari dan Datu Niang Bulan. Dan ini adalah makam Datu Karipis, tidak jauh dari makam Datu Suban. Insya Allah jika ada kesempatan di lain waktu akan kita rekam lebih lama di makam Datu Murakat dan Datu Karipis agar bisa ditambahkan cerita tentang beliau. Perjalanan ziarah kami malam itu diakhiri dengan makam Datu Suban dan bermalam di Taniran, Kandangan. Esok paginya tanggal 31 Oktober 2023 jam 6 pagi kami berziarah ke makam Datu Taniran. Nama beliau adalah Syekh Saduddin Al-Banjari. Beliau menuntut ilmu selama 10 tahun di Tanah Suci Makkah. Pada umur ke-35 tahun, beliau pulang ke tanah air dengan membawa ilmu pengetahuan yang luas. Tak lama setelah beliau pulang, masyarakat kampung Taniran memohon kepada mufti saat itu yaitu Syekh Muhammad As'ad yang merupakan ayah beliau sendiri. Mereka meminta agar dikirimkan seseorang ke kampung Taniran untuk membimbing warga. Maka diutuskan Syekh Saduddin untuk menjadi guru dan mengajarkan ilmu agama di kampung tersebut. Warga kampung sangat gembira dengan kedatangan beliau. Kurang lebih beliau mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sekitar 45 tahun, kemudian beliau wafat pada 5 Safar tahun 1278 Hijriah. Menurut para warga kampung, pada waktu jenazah disolatkan banyak sekali orang yang berdatangan. Dan diantaranya ada 3 orang yang cukup menarik perhatian, tetapi tidak seorang pun warga kampung yang mengenal 3 orang ini. Mereka datang secara misterius dan pergi pun menghilang secara misterius. Setelah pemakaman, berbagai jenis burung berdatangan selama 3 hari berturut-turut mengerumuni dahan dan ranting di sekitar makam seakan-akan mereka turun menziarahi makam. Suatu ketika, Syekh Saduddin meminta kepada seorang pengambil jasa tukang panjat kelapa di kampungnya, Desa Taniran, untuk memetikkan pohon kelapa miliknya. Tukang panjat itu dibuat bingung, pasalnya pohon kelapa itu hanya berbuah 2 biji. Apalagi Syekh Saduddin menjanjikan memberikan 1 di antaranya jika ia bersedia. Dengan sangat heran namun tetap patuh, sang pemanjat pun naik dan memetik 2 buah kelapa itu. Syekh Saduddin sebenarnya mengetahui bahwa tukang panjat tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Setelah salah satu buah kelapa dibelah, alangkah terperanjatnya tukang panjat. Ternyata di dalam buah kelapa yang diberikan terdapat uang emas. Bergegaslah dia memberitahukan sekaligus mengembalikan buah kelapa yang tidak biasa tersebut kepada Syekh Saduddin. Dengan tersenyum Syekh Saduddin berkata, buah kelapa itu adalah hakmu, maka isi darinya pun adalah milikmu. Mendengar ucapan Syekh Saduddin, tukang panjat yang sedang kesulitan keuangan itu gembira, kemudian pulang dengan membawa kelapa dan emas itu untuk keluarganya.
Setelah dari Taniran Kandangan, kami berangkat menuju tempat selanjutnya, yaitu Negara, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Jam 7:26 kami berziarah ke makam Habib Ibrahim Al-Habsyi di Negara. Beliau adalah murid langsung dari Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang dari Rawi Maulid Al-Habsyi. Habib Ibrahim ditugaskan oleh Habib Ali Al-Habsyi ke Indonesia, khususnya di daerah Negara. Habib Ibrahim diceritakan mendapat kiriman 4 kayu dari surga ketika mendirikan masjid yang ada di dekat jembatan. 3 kayu ada di masjid dan 1 kayu ada di samping pintu masuk makam beliau. Wah, siapa kemarin yang sempat memeluk kayu yang ada di dekat makam beliau? Semoga berkat Habib Ibrahim Al-Habsyi bisa masuk surga tanpa hambatan. Oke, lanjut bercerita. Ada satu kisah unik yang membuat beliau akhirnya bermakam di Negara. Menjelang wafatnya, beliau pulang ke Hadramaut untuk menghabiskan sisa usia. Di sanalah beliau ingin dimakamkan. Namun, ternyata Allah berkehendak lain. Tanpa sengaja beliau membawa pena yang menjadi hak milik panitia pembangunan masjid. Jadilah beliau kembali pulang ke Indonesia demi mengembalikan pena tersebut. Sesaat setelah kedatangan beliau dari Hadramaut, beliau pulang ke Rahmatullah pada hari Jumat 14 Safar 1354 Hijriah. Mengenai kayu surga adalah kejadian menarik ketika Masjid Jami sedang dibangun. Sebenarnya Masjid Jami direncanakan akan dibangun di desa Tambak Bitin, namun karena suatu kejadian akhirnya dibangun di desa Sungai Mandala. Latar belakang perpindahan ini sangat mengherankan. Suatu hari muncul angin ribut yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Angin ribut itu menerbangkan puncak Masjid Jami yang ada di desa Tambak Bitin ke desa Sungai Mandala. Puncak masjid itu kemudian dikembalikan lagi tempatnya semula. Anehnya, ketika sudah dikembalikan, angin ribut kembali menerbangkan puncak masjid ke desa Sungai Mandala. 3 kali puncak masjid itu dikembalikan dan 3 kali pula puncak masjid itu ditebangkan angin ke desa Sungai Mandala. Akhirnya Habib Ibrahim dan seluruh warga sekitar bersepakat untuk membangun dan memindahkan masjid tersebut ke desa Sungai Mandala. Pembangunan masjid membutuhkan kayu yang besar dan tinggi untuk tiang. Masyarakat berbondong-bondong mencarinya, namun tidak berhasil menemukan. Kejadian ini dilaporkan kepada Habib Ibrahim Al-Habsyi. Mendengar keluhan masyarakat, beliau melaksanakan salat 2 rakaat dan memberitahukan besok jam 11 akan datang kayu yang besar dan tinggi. Keesokan harinya, apa yang dikatakan sang Habib terbukti, ada 4 balok kayu terhanyut di sungai. Balokan kayu tersebutlah yang kemudian digunakan untuk membangun masjid. Karena kayu tersebut sangat harum, maka warga sekitar menyebutnya dengan nama kayu dari surga. Di antara karomah lain ialah ketika suatu hari beliau ingin pergi ke Banjarmasin, namun kendaraan yang beliau tumpangi mogok di tengah jalan karena kebahisan bahan bakar. Beliau pun memerintahkan untuk mengisi mobil tersebut dengan air. Dan ajaibnya mobil itu pun berjalan dengan normal sampai tempat tujuan. Kejadian seperti ini sering terjadi kepada para ulama kita, baik di Kalimantan maupun ulama yang ada di Jawa. Suatu ketika Habib Ibrahim Al-Habsyi juga pernah menjami para tamu yang sedang berkunjung. Beliau menjamu dengan teko yang kecil. Namun anehnya air di dalam teko tersebut tidak pernah habis walaupun beberapa kali dituangkan. Jam 8:20 kami berziarah ke makam Surgi Tuan Syekh Muhammad Taher bin Syahabuddin atau lebih mudahnya kita sebut Datu Daha. Ada satu kisah yang terkenal tentang beliau, yaitu ketika beliau ingin berangkat haji namun di tengah perjalanan, kapal dihantam ombak dan membuat kapal tidak stabil. Kapten kapal menyarankan untuk mengurangi muatan agar kapal bisa bertahan di tengah gempuran ombak. Awalnya diundi yang keluar sebagai orang terpilih yang harus dibuang dari kapal adalah Syekh Muhammad Taher. Kemudian diadakan pengundian beberapa kali dan hasilnya tetap sama. Lalu dilemparlah beliau ke tengah laut. Singkat cerita, beliau diselamatkan oleh orang tua yang tinggal di tengah pulau. Beliau melihat banyak sekali makam di pulau itu.
Dan ternyata itu adalah makam para jamaah haji yang meninggal di lautan dan dikuburkan oleh orang tua tadi. Karena durasi rekaman ini pendek, jadi kita singkat saja ceritanya. Diketahuilah bahwa orang tua tadi ternyata Nabi Khidir dan menyarankan kepada Syekh Muhammad Taher untuk menunggu seseorang jika ingin pergi berhaji. Karena seseorang tersebut setiap Jumat akan berkunjung sebelum pergi ke Mekah. Lalu sampailah pada waktu yang ditentukan dan beliau bertemu dengan orang yang dinantikan tersebut. Ternyata orang itu adalah Datu Sanggul. Namun mereka masih belum saling mengenal. Karena Datu Sanggul baru disebut Datu oleh kita di zaman sekarang. Begitu pula Datu Daha. Mustahil kan orang yang hidup sezaman dengan mereka saling memanggil dengan sebutan Datu padahal seumuran. Oke, lanjut. Datu Sanggul menyuruh Datu Daha berpegangan kepada Datu Sanggul sambil memejamkan mata. Setelah mata dibuka, mereka sudah sampai di salah satu pintu Masjidil Haram. Setelah beberapa hari, para rombongan kapal tadi bertemu dengan Datu Daha dan kaget karena Datu Daha yang dibuang justru lebih dulu sampai ketimbang mereka yang berlayar. Begitu pula saat pulang, Datu Daha dikira tidak menjalankan ibadah haji karena sudah di kampung beberapa hari setelah Idul Adha, padahal seharusnya perlu waktu beberapa bulan untuk pulang setelah berhaji. Sebenarnya cerita ini ada kejanggalan, karena diriwayatkan Datu Daha ini adalah murid dari Datu Taniran. Yang mana Datu Taniran adalah anak dari Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Datu Kalampayan. Bagaimana mungkin Datu Daha yang bertemu Datu Sanggul ini ternyata murid Datu Taniran? Karena Datu Sanggul hidup sezaman dengan Datu Kalampayan, sedangkan Datu Taniran yang merupakan guru dari Datu Daha ternyata adalah keturunan ketiga oleh Datu Kalampayan. Logikanya begini, kamu punya teman bernama si A punya anak si B, dan si B punya anak si C, lalu si C punya anak lagi si D. Apakah bisa seseorang yang berteman dengan si A ternyata berguru dengan si D? Mungkin kisah pertemuan dengan Datu Sanggul bukanlah Datu Daha, atau mungkin yang jadi murid Datu Taniran yang bukan Datu Daha. Wallahu alam. Jam 8:36 tiba di makam Syekh Muhammad Ghazali atau lebih dikenal dengan Kubah Dingin di Kecamatan Daha Utara, Desa Pasungkan, Nagara. Syekh Muhammad Ghazali bin Abdul Hamid nama beliau. Asal beliau dari Pangkal Pinang, Riau, Pulau Sumatera, yang mana dahulu beliau menyiarkan Islam lewat jalur sungai dan hingga tiba di daerah hulu Sungai Selatan yang tepatnya di Nagara. Saat ini kubah beliau selalu ramai diziarahi para peziarah dikarenakan ada satu karomah termasyhur beliau, ialah di area kubah beliau suasananya sangat tenang dan damai, dan di area kubah beliau terasa dingin seakan-akan seperti ruangan ber-AC yang dinginnya membuat bulu-bulu badan berdiri dan seakan-akan menembus dan menusuk ke tulang. Padahal cuaca di luar begitu sangat panas. Rasa dingin pun masih terasa saat kita sudah keluar kubah beliau. Makanya sampai saat ini kubah beliau terkenal dengan sebutan KUBAHDINGIN. Itulah sedikit karomah beliau yang nyata. Apabila seseorang ziarah makam beliau namun tidak merasakan rasa sejuk dingin yang merasuk ke badan, mungkin hatinya terlalu keras dan panas akan emosi dan hawa nafsu. Itu perkataan mereka warga sekitar, bukan kata saya, jadi jangan tersinggung. Karena aku sendiri saat berziarah tidak merasakan hawa dingin. Hanya merasakan sejuk saja karena berada di depan kipas angin. Berarti aku juga termasuk orang masih banyak dosa dan nafsu duniawi. Jam 9:49 kami berziarah di makam Wali Amut di Desa Hambuku Ilir. Sekarang desa ini berganti nama jadi Desa Sungai Durait, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nama beliau adalah Rahmat, beliau lahir sekitar awal tahun 1900-an. Wali Amut terkenal dengan kisahnya yang suka berjalan tanpa arah dan tujuan tanpa mengenakan pakaian. Tidak sedikit orang yang bahkan menganggap beliau gila. Setelah lama berjalan, akhirnya keberadaan Wali Amut diketahui oleh keluarga. Bermula ketika di Klayan Banjarmasin, geger ditemukannya seseorang yang berpenampilan seperti Wali Amut, tidak berpakaian, tetapi dengan izin Allah dapat menyembuhkan penyakit orang yang memeliharanya, yaitu Ma'utuh. Diceritakan bahwa Ma'utuh ini menderita penyakit abuh, yaitu pembesaran perut. Kesana kemari berobat tidak juga sembuh. Tetapi atas saran seorang Habib, Ma'utuh disarankan untuk memberi makan dan memelihara seseorang yang terlihat aneh dan menyimpang dari kebiasaan orang banyak. Dan orang yang ditemukan oleh Ma'utuh tersebut tidak lain adalah Amut. Maka begitu mendengar hal tersebut, keluarga yang ada di Babirik Amuntai pergi ke Banjarmasin untuk menjenguk dan memastikan apakah yang diributkan orang adalah Wali Amut. Beliau terkenal bisa menyembuhkan banyak penyakit dan kabar ini tersebar ke berbagai daerah hingga banyak yang datang berkunjung dan mulai banyak yang berubah pandangan dari yang tadinya menyangka beliau gila. Kini mulai berpandangan bahwa orang ini bukan orang sembarangan, melainkan punya kelebihan khusus di sisi Allah. Berkenaan dengan pembicaraan sebelumnya, yaitu tentang Wali Madzub.
Wali Amut ini termasuk dalam golongan wali majzub, yaitu orang yang ditarik oleh Allah pikiran manusiawinya namun hatinya tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Sehingga kadang tingkahnya terlihat aneh, bahkan seperti orang gila. Tergantung dari berapa persen pikiran manusiawinya dihilangkan. Sebagian orang mungkin merasa aneh kenapa bisa ada orang yang terlihat gila namun justru dikatakan wali Allah. Padahal orang yang patut dikatakan wali Allah adalah orang yang rajin ibadah dan sangat menjaga dengan syariat. Sedangkan orang seperti wali Amut ini bahkan terlihat membuka aurat tidak sesuai dengan syariat. Bahkan bisa dibilang tidak terlihat sholat. Ketahuilah bahwa orang yang majzub itu yang hilang hanya akal manusiawinya, sedangkan ruhaninya selalu terhubung kepada Allah. Oleh karena itu pula mereka tidak dikenakan hukum syariat sebab syarat wajib sholat adalah orang yang berakal. Jadi jika ada orang majzub tidak sholat, mereka tidaklah berdosa karena sama halnya dihukumkan seperti orang gila. Ada beberapa pandangan dari para ulama tentang lebih afdol mana wali yang majzub dengan wali yang suluk. Sebagian berpendapat bahwa lebih afdol yang majzub karena mereka ditarik langsung oleh Allah ke hadratnya tanpa melalui banyak usaha. Berbeda dengan para salikin yang menjalani suluk, mereka berusaha dengan berbagai macam ibadah zahir dan batin untuk bisa sampai ke hadrat Allah dan mencapai martabat wali Allah. Tentu keistimewaan ini berbeda antara orang yang dijemput Allah dengan orang yang berjalan untuk mendatangi Allah. Kemudian jam 11 siang kami berziarah ke makam Guru Ahmad Ridwan di Desa Lok Bangkai, masih daerah Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jam 13:12 kami berziarah ke makam Datu Muhammad Nafis di Desa Binturu, Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong. Datu Nafis adalah seorang ulama kelahiran Martapura dan meninggal di Kalua, Kabupaten Tabalong. Beliau merupakan seorang bangsawan yang masih keturunan dari Raja Banjar, yaitu Sultan Suryansyah. Salah satu kitab beliau yang sangat terkenal adalah kitab Durrun Nafis yang berisi tentang ilmu hakikat marifat. Karena isi kitabnya yang sangat dalam dan tinggi, beberapa ulama mengatakan bahwa kitab ini haram dipelajari untuk kalangan umum. Hanya orang-orang yang sudah kuat ilmu syariat dan tauhid saja yang boleh untuk mempelajari kitab ini untuk menghindari kesalahan tafsir dan penyimpangan pemahaman. Datu Nafis juga seorang wali kutub. Beliau hidup sezaman dengan Datu Kalampayan dan sama-sama belajar kepada Syekh Saman Al-Madani. Pagi harinya pada tanggal 1 November 2023, sampai Tenggarong, Kalimantan Timur dan berziarah ke komplek makam Kalambu Kuning. Di sana ada makam Raja Kutai dan Habib Noto Igomo. Kemudian lanjut berziarah ke makam Syekh Abu Tolha. Beliau saudara dari Syekh Sadudin atau Datu Taniran, Syekh Ahmad Balimau, Datu Abu Hamid Pantai Ujung Pandaran, dan Datu Arsyad Lamak di Pantai Pagatan. Di Tenggarong ini tidak ada rekaman video, doakan saja mudahan bisa berziarah ke Tenggarong lagi dan bisa membuat rekaman agar bisa menambahkan cerita dan kisah hidup beliau. Setelah itu langsung pulang lagi ke Kalimantan Selatan. Pada tanggal 2 November 2023, jam 9:56 berziarah di makam Wali Katum, daerah Tabu Darat, Barabai, Kalimantan Selatan. Wali Katum atau Muhammad Ramli mempunyai nama kecil bernama Artum Ali. Wafat pada tanggal 24 Juni 1982 M atau bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1402 H pada usia sekitar 70 tahun. Kata Katum diambil dari bahasa Arab yang berarti sembunyi. Diceritakan beliau kalau pergi selalu membawa Al-Quran. Apabila berhenti beliau akan membacanya hingga akhir hayat. Al-Quran tersebut tidak lagi persegi melainkan berbentuk lonjong karena sisi-sisinya sudah habis terkikis lantaran sering dibaca. Wali Katum juga suka berkhalwat dan uzlah selama 30 tahun dan waktu khalwat itu beliau sekeluarga makan cuma 1 genggam beras per hari. Namun bila ada orang yang memberi beliau lebih dari itu dia menolak dan punya pakaian hanya beberapa saja. Rumahnya hanya berdinding daun rumbia dan berlantai pelepah rumbia. Sebagian dari karomah beliau diantaranya mampu mengetahui barang yang tercecer serta tidak pernah kering minyak pada lampu duduk di rumahnya walaupun menyala dari malam hingga siang. Beliau juga mampu mengetahui keadaan orang yang berkunjung, bahkan diceritakan bisa kemana saja dalam sekejap. Cerita yang paling populer di masyarakat adalah ketika seseorang jamaah haji dari hulu sungai melihat seorang pria di Mekah yang berjalan beriringan. Namun sambil berinting-inting atau jalan berjingkat-jingkat tanpa terompah, dalam kurung, maklum zaman dulu tidak ada sendal jepit.
Lalu jamaah haji tersebut bertanya pada pria itu apakah sedang kepanasan kaki berjalan di padang pasir. Namun pria itu menjawab tidak. Kemudian ditanyakan siapa namanya dan tinggal di mana. Pria misterius itu menyebutkan namanya Muhammad Ramli dan alamatnya di desa Tabu Darat, hulu Sungai Tengah. Karena merasa kasihan oleh jamaah haji itu, ketika melewati pasar dibelikanlah sepasang terompah, namun setelah menerima, pria itu menghilang begitu saja. Setelah selesai menunaikan ibadah haji dan pulang ke kampung halaman, sang jamaah haji tadi teringat dan ingin pergi menemui Muhammad Ramli. Tapi menurut penduduk desa Tabu Darat bahwa tidak ada warganya yang naik haji tahun itu. Tapi kalau orang yang bernama Muhammad Ramli memang ada, tapi tidak pergi haji, namun hanya berkhawat di gubuk persawahan. Merasa penasaran sang jamaah haji itu lalu minta bawakan ke rumah Muhammad Ramli dan ternyata memang beliaulah yang bertemu dengannya di Mekah. Sedangkan sepasang terompah yang dia belikan juga terlihat ada digantungkan di dinding rumah Muhammad Ramli. Sejak saat itulah masyarakat baru mengetahui bahwa Muhammad Ramli adalah seorang wali sehingga beliau diberi gelar Wali Katum atau wali yang tersembunyi. Jam 12:40 berziarah di makam Datu Ahmad, Balimau. Masih daerah Kandangan, hulu Sungai Selatan. Konon menurut cerita masyarakat, makam beliau yang sekarang yang terletak di daerah Balimau adalah bukan tempat beliau dimakamkan pertama kali. Dahulunya setelah beliau wafat dimakamkan di satu tempat namun tanpa diketahui makam tersebut hilang. Tapi pada satu malam makam beliau hilang tersebut terlihat satu cahaya terang benderang dari makam beliau yang pertama berpindah ke makam beliau yang sekarang ini. Juga menurut penuturan masyarakat setempat, di tempat makam beliau yang pertama telah dijadikan sarang maksiat oleh para perampok. Oleh sebab itulah makam-makam beliau berpindah dengan sendirinya dengan izin Allah SWT ke tempat yang lebih baik. Jam 4:21 lanjut berziarah ke makam Datu Kabul. Sebenarnya makam Datu Kabul sudah berumur sekitar 150 tahun, namun baru dikenal luas orang masyarakat sekitar belasan tahun lalu semenjak diresmikan oleh Guru Zarkasi Martapura. Banyak yang mencium aroma yang harum di makam sekitar makam beliau. Dan bau tersebut bukan berasal dari bunga ataupun dupa. Dan di antara keistimewaan beliau adalah siapa saja yang berziarah ke makam beliau, insya Allah hajatnya cepat terkabul. Oleh sebab itulah beliau diberi gelar Datu Kabul. Nama beliau sendiri adalah Syekh Muhammad Mahmud. Jam 16:23 sampai di tujuan ziarah terakhir, yaitu makam Syekh Kadi Abdus Samad Marabahan, atau biasa dikenal dengan Datu Bakumpai. Di sini tidak ada rekaman video, hanya sempat memfoto. Di antara kisah Datu Bakumpai yang pernah diceritakan oleh guru Banjar Indah ialah, waktu itu Syekh Mufti Jamaluddin Sungai Jingah sudah menuntut ilmu sekitar 30 tahun di negeri Makkah. Kemudian Syekh Abdus Samad berangkat untuk menuntut ilmu juga. 6 tahun kemudian, guru beliau menyuruh Syekh Abdus Samad untuk pulang ke tanah air. Syekh Jamaluddin pun merasa heran karena baru sebentar sudah pulang. Syekh Jamaluddin pun keheranan dan bertanya, kenapa paman sudah mau pulang padahal baru beberapa tahun menuntut ilmu. Syekh Abdus Samad pun menjawab bahwa kemungkinan beliau termasuk murid yang paling bodoh di antara murid lain sehingga membuat guru beliau tidak sanggup lagi untuk mengajar. Makanya beliau disuruh pulang. Karena Syekh Jamaluddin tidak yakin dengan jawaban tadi, beliau menanyakan langsung kepada sang guru. Sang guru pun menjawab bahwa ilmu yang dimiliki Syekh Abdus Samad sudah cukup dan sudah saatnya untuk mengajar di kampungnya. Karena ilmu yang diberikan kepada Syekh Abdus Samad bukan secara bertahap sedikit demi sedikit, melainkan langsung ditumpahkan. Ibarat bahasa Banjar, memindahkan air bukan dengan cara dicibuk, tetapi dengan cara dilurup. Bahkan kata sang guru ketika aku bertawajuh, Syekh Abdus Samad ini apabila beliau bermusyahadah, ruh beliau mampu untuk berkeliling dunia. Syekh Abdus Samad adalah seorang wali besar, itu sebabnya beliau aku suruh pulang. Kemudian saat hendak pulang, Syekh Jamaluddin ikut sholat berjamaah bersama Syekh Abdus Samad. Ketika Syekh Abdus Samad takbir, beliau hilang. Sebagian anak muda yang ikut sholat, mereka tidak jadi sholat ketika melihat imamnya hilang. Kata Syekh Abdus Samad, ketika aku takbir, Allah menarikku ke langit ke-7 untuk sholat di Baitul Makmur bersama para malaikat. Kemudian dikembalikan lagi ketika hendak salam. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Semoga bisa kembali berziarah di lain waktu dalam keadaan sehat dan banyak duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.